Dan untuk menjadi ketahuan kita semua bahwa ASF dia mulai masuk di Sumba, khususnya di SPD itu tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan sampai saat ini. Dan ASF ini singkatan dari demam babi Afrika. Ciri-ciri dari demam babi Afrika itu suhu badannya antara 41 sampai 40 derajat Celcius. Ketika itu terserang, maka nafsu makannya akan menurun. Lemah, lunglai, bahkan nyaris tidak bisa berdiri. Dan karena itu, penyakit ASF ini sungguh membuat kita trauma dan tentu menjadi ancaman untuk kita semua. Dan karena itu, kami dari Dinas Peternakan terus menghimbau kita untuk memahami tentang penyakit-penyakit ternak ini. Dan benar apa yang ditanyakan oleh Bapak Dewan tadi, bahwa beberapa waktu yang lalu sesuai dengan pertimbangan kebutuhan di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Dinas Peternakan memberi izin untuk memasukkan babi dari luar Sumba. Dan dulu sebelum tahun 2023 kita mempersyaratkan itu VCR 10% dari jumlah total yang diambil. Tetapi karena resiko ASF itu semakin meningkat dan ada kekhawatiran bahwa babi yang masuk itu akan membawa virus ASF, maka Dinas Peternakan mengambil kebijakan dan mewajibkan seluruh ternak babi yang masuk dari luar SPD itu, dari luar Sumba, wajib PCR 100%. Oleh karena itu, maka dapat dipastikan babi yang masuk dari luar Pulau Sumba itu 100% sehat. Kecuali ada yang bermain-main, pelaku yang bermain-main. Tetapi yakin saya secara teknis, setiap babi yang keluar dari Kupang itu tidak akan mungkin itu tidak di PCR. Dan virus ASF itu dan semua virus biasanya akan muncul ketika cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, kelembapannya tinggi, maka seluruh jenis virus itu akan muncul. Termasuk sebetulnya virus COVID itu. Tapi untung kita di sini ini untung, manusia-manusia yang beruntung tidak ada yang terserang virus COVID. Baru virus ASF. Karena itu kita harus berwaspada. Nah, sampai dengan saat ini virus ASF ini belum ada vaksin dan obatnya apalagi. Oleh karena itu Dinas Peternakan itu menyarankan dan kalau boleh kita terus mendorong supaya kita menjaga kebersihan kandang. Kandang itu harus dibersihkan terus dan diberi disinfektan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendorong supaya kita memberi makan terhadap ternak babi itu makan yang unsur pakannya terpenuhi kualitasnya. Yang ketiga, kita juga harus memberi vitamin. Dan sesungguhnya kalau ternak piaraan maka harus divaksin kolera supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kalau ada babi yang sakit, maka harus segera dipisahkan antara babi yang sakit dengan babi yang sehat. Dan kalau ada yang mati, maka kita harus kubur. Walau dalam tanda kutip, budaya kita mungkin ada yang mengatakan kalau kubur ternak itu tidak boleh. Dan karena itu solusi lainnya adalah membakar. Ketika kita menguburkan babi itu, maka kedalaman lubang itu minimal 1,5 meter dari babi ketika kita kubur. Lalu kita kubur, sebelum dikubur itu kita kasih disinfektan atau deterjen lain. Setelah kubur, kita juga harus kasih deterjen. Supaya lokasi penguburan babi itu harus steril. Dan orang sendiri, pakaian yang dipakai pada saat tadi itu kita urus itu babi yang mati, alas kaki, kita harus simpan di tempat yang ini dan cuci dengan deterjen. Tujuannya apa? Supaya jangan ada penyebaran virus baru.
Dan supaya ketahui bersama, karena pertimbangan teknis dan tadi itu yang saya bilang, setiap kali cuaca ekstrim, maka virus itu akan muncul. Maka Dinas Peternakan Kabupaten Sumber Barat sejak Desember tahun 2024 kita tidak mengeluarkan izin lagi. Kecuali ada babi, izin masuk babi dari luar Sumba, dari Kupang maupun dari Flores. Kecuali mungkin ada babi yang masuk dari Baingapu, yang masuk dari Sumba Tengah, yang masuk dari Sumba Barat. Kalau itu memang sampai dengan saat ini Dinas Peternakan dengan lintas sektor itu belum mengaktifkan itu pos jaga di perbatasan wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat.